melalui chat atau bisa secara langsung. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan akan dibahas di akhir sesi. Ya, sudah 9.30. Pak Korib. Ya Bu, bisa dimulai Bu. Kita mulai sekarang ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua, dan juga Bapak Ibu yang mendampingi. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mengikuti seminar tentang pembelajaran online, pembelajaran daring. Di sesi 1 tadi kalian sudah mengikuti seminar tentang mengenai Chromebook. Hari yang sesi 2 kita akan belajar mengenai penggunaan Google Classroom gitu ya. Tapi sebelum kita mulai seminarnya, perkenalkan dulu di sini yang akan menjadi moderator seminar kali ini Ibu sendiri ya. Perkenalkan, mungkin namanya sudah muncul di layar kalian. Rahmatika, biasa dipanggil Ibu Tika, nanti Ibu yang akan memandu jalannya seminar untuk sesi kali ini. Nah, untuk pembicara kita kali ini sudah muncul juga di layar kalian, ada Ibu Nia Metiana. Ya. Nah, Ibu akan memperkenalkan dulu pembicara kita. Ini Ibu akan tampilkan. Di sini ada biodatanya Miss Nia ya. Nah, di sini nama lengkapnya ada Nia Metiana Wardani, BSMSI. Beliau di semesta itu menjabat sebagai guru fisika SMP dan SMA. Sudah menjadi guru fisika di semesta dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian pendidikan beliau SD-nya di SD Sumber 1 Kabupaten Sragen, SMP-nya di SMP Negeri 1 Gemolong, SMA-nya di SMA Semesta. Kemudian S1-nya beliau menyelesaikan di Middle East Technical University, Bachelor of Science in Physics. Dan S2-nya di Universitas Diponegoro, jurusan Magister Ilmu Fisika. Di sini moto hidupnya, solve the variable one by one. Ya, maksudnya moto ini apa? Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung sama Miss Nianya ya. Nah, untuk alamatnya kalau misalnya kalian mau datang berkunjung atau mau menghubungi Miss Nia via telepon atau via email, di sini sudah Ibu tampilkan rumahnya di Villa Ngerembel Asri nomor 5, Gunung Pati, Semarang, dekat sama sekolah. Kemudian ada nomor teleponnya, ada tercantum di sana 081 393 082 933. Miss Nia nanti akan dengan sangat terbuka menerima pesan kalian, baik melalui WhatsApp ataupun melalui SMS, kalau misalnya ada yang akan ditanyakan tentang materi seminar sesi kali ini. Dan juga ada alamat emailnya sudah tercantum di sana, nmwardani@semestaschool.sch.id. Ya, untuk perkenalannya sudah Ibu rasa cukup. Nah, sekarang kita akan mulai seminarnya. Jadi saya serahkan kepada Miss Nia untuk memulai seminar kita kali ini. Silahkan Miss Nia. Terima kasih Ibu Tika. Suara saya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul via online sekarang. Insya Allah hari ini kita akan belajar. Lebih tepatnya nanti saya memaparkan sedikit tentang Google Classroom, karena sebetulnya pengembangannya bisa jauh di atas jauh melebihi topik-topik yang akan saya sampaikan. Kalian bisa nanti utak-utik sendiri gitulah istilahnya nanti di Google Classroom kalian. Nah, untuk kali ini untuk kalian kan belum ada akun Semesta School, jadi supaya lebih interaktif, kalian bisa mencoba nanti Google Classroom ini memakai alamat email Gmail kalian. Oke, nanti akan Miss buka, dan kalau misalnya ada pertanyaan di luar webinar nanti boleh langsung komen di situ. Oke.
di luar sesi seminar hari ini. Seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Google Classroom, seperti tadi diperkenalkan oleh Bu Tika, nama saya Nia Metiana Wardani. Biasanya panggilnya Miss Nia. Oke, kalian nanti kalau misalnya ketemu dengan saya atau berada di kelas saya, siapa tahu nanti di kelas saya bisa panggil Miss Nia, seperti itu. Saya mengajar fisika. Untuk Google Classroom sendiri kita pakai untuk semua mata pelajaran di SMP, SMA, Semesta Bilingual Boarding School. Jadi nanti semua kelas ada Google Classroom-nya. Makanya kalian harus paham di sini. Oh, cara memakai Google Classroom seperti itu. Ketika guru mengatakan tugas di Google Classroom ya, oh berarti kalian sudah bisa di akhir kalian sudah bisa masuk ke Google Classroom kalian masing-masing gitu. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan kata GC, 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 Google Classroom seperti itu. Ada tugas GC, berarti kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom. Oke. Nah, di Google Classroom, sebelum kita masuk ke Google Classroom, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah device. Nah, di sini bisa kita lihat device apa yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa pakai HP, smartphone yang ada internet aksesnya, atau bisa menggunakan laptop. Juga kalau kalian ada Chromebook, akan lebih baik kalau misalnya kalian menggunakan Chromebook, karena Google Classroom itu dari Google Suite, dan Chromebook juga dari Google Suite, jadi langsung match begitu. Nah, kemudian cara akses Google Classroom bagaimana? Kita bisa pakai web browser, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla Firefox, bisa pakai Microsoft Edge, atau browser apa aja yang ada di device kalian, itu bisa dipakai untuk mengakses Google Classroom. Bedanya seperti ini. Nanti ketika kalian mendapatkan akun sekolah, nah, akun sekolah itu tidak bisa digunakan misalnya di smartphone. Untuk menggunakan akun sekolah harus ada Google Device Policy. Jadi akan kesulitan untuk menggunakan HP. Karena itu disarankan kalian menggunakan laptop atau menggunakan Chromebook seperti itu. Oke, nah saya yakin di sini kalian ada browser ya di device kalian sekarang yang untuk buka Zoom juga. Oke, kalian bisa mulai buka salah satu browser ini. Oke, dibuka salah satu browsernya, boleh Chrome, boleh Firefox, boleh Microsoft Edge. Sambil mendengarkan nanti kita mencoba-coba, oh Google Classroom itu seperti ini. Oke. Oke. Ya. Kalau Silahkan. misalnya kalian sudah buka browser, step selanjutnya adalah di browser, ketik alamat ini. Ini alamat untuk membuka Google Classroom. classroom.google.com. Nggak kebalik ya. classroom.google.com. Walaupun namanya Google Classroom, tapi alamatnya pakai Classroom dulu. classroom.google.com. Oke. Untuk alumni yang sudah memakai akun Semesta School untuk pembelajaran hari ini, Miss memakai akun Gmail biasa agar teman-teman semua yang memiliki akun Gmail biasa bisa masuk ke Google Classroom. Oke, jadi nanti tidak bisa digunakan di Classroom yang hari ini. Seperti itu. Tapi nanti ketika kalian sudah mulai sekolah, akunnya sudah dibagikan oleh wali kelas, kalian akan menggunakan akun sekolah. Kenapa sih kita pakai akun sekolah? Padahal bisa loh kita pakai akun Gmail biasa. Nah, bedanya ini, kalau misalnya akun Gmail, kapasitas penyimpanan kalian sedikit, sedangkan pelajaran kalian banyak. Nah, kalau misalnya kalian pakai akun Gmail biasa, nanti nggak muat filenya. Seperti itu. Makanya kita pakai akun sekolah yang kapasitasnya itu luar biasa besar. Begitu. Oke, setelah mengakses classroom.google.com, selanjutnya adalah
Di situ ada join class. Oke, ini saya buka ya, memakai bisa dilihat di sini juga, di sebelah kanan atas ada tanda panah. Ada tanda panah kecil, klik join class. Oke, pada join class di sini nanti guru akan menyediakan kode kelas untuk kalian. Nah, oke. Setelah itu, saya akan buka kode kelasnya untuk kalian. Untuk hari ini saya sudah persiapkan classroom untuk kalian, namanya digital platform. Kode ini dimasukkan ke join class, NGOBQA2. NGOBQA2. Oke. Sambil di sini nanti akan Miss lihat yang sudah masuk berapa ya. Seperti itu. Oke, mungkin saya tulis di chat ya. Supaya yang terlambat bisa gabung. Kelas code. Oke. Untuk yang sudah tahu, mungkin untuk webinar hari ini kalian bisa mendapatkan insight terbaru, pengalaman-pengalaman terbaru mengenai penggunaan Google Classroom. Karena banyak menurut pengalaman Miss mengajar memakai Google Classroom itu, oh ada siswa sudah tahu, oh Google Classroom seperti ini, seperti itu, caranya mengumpulkan tugas seperti ini. Tapi jarang yang memakai fitur-fitur penting lainnya. Jadi hari ini kita akan lihat fitur-fitur penting lainnya. Oke, sekarang Miss lihat di people. Oh, sudah ada banyak yang masuk ya. Nah, di people kita juga bisa lihat teman-teman sekelas kalian. Seperti itu. Oke. Setelah masuk ke kelas, ada kelas code-nya. Step selanjutnya adalah bagaimana caranya melihat materi atau tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama melalui stream, cara yang kedua melalui classwork. Bedanya apa? Kalau misalnya stream, nanti dia akan dimunculkan berdasarkan waktunya. Kemudian ada pengumuman di situ, akan muncul di stream. Sedangkan di classwork akan muncul sebagai babnya. Ini Miss kasih contoh. Oke. Ini Miss ada beberapa kelas di sini untuk tahun lalu. Oke. Ada Miss tahun lalu mengajar kelas 11. Nah, di sini stream. Stream itu kita bisa lihat hari ini Miss Nia posting apa aja ya, seperti itu. Oh, ada materi baru. Oh, ada pengumuman. Ternyata ada pengumuman di sini. Oh, di sini ternyata ada materi, ada juga tugas. Ini, ada tugas banyak. Seperti itu. Itu untuk stream. Jadi stream berdasarkan waktunya. Yang terakhir di-upload akan berada di paling atas. Sedangkan di classwork, nah, ketika kita lihat classwork, itu berdasarkan babnya. Misalnya, saya mau melihat bab superposition. Oke, di sebelah kiri kita klik bab 1 superposition. Oh, materinya ini. Ada kuis, ada assignment, ada tugas, ada materi, dan lain-lain. Nah, ini cocok kalau misalnya kalian ingin belajar menyiapkan ulangan harian. Jadi misalnya ulangan hari ini adalah tentang DC circuit. Oke, saya klik DC circuit. Oke, kemudian bisa lihat materinya satu-satu. Oh, ada materi tentang potential divider. Oh, ini ada soal nih, bisa untuk latihan soal. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kalian melihat bedanya stream dan classwork, kalau stream itu di sini ada pengumuman. Oke. Kalau di classwork itu ada tugas, kemudian ada beda warnanya.
Nah, beda warnanya apa? Kalau misalnya warnanya abu-abu, itu tandanya kalian sudah tidak perlu mengumpulkan apapun lagi. Karena ini apa? Oh, ternyata ini materi. Tidak ada yang perlu dikumpulkan. Tapi kalau misalnya ada yang warna biru, berarti di situ ada tugas yang kalian belum dikumpulkan. Seperti itu. Itu tadi bedanya stream dengan classwork. Oke. Kemudian, materi selanjutnya. Nah, ini untuk mengumpulkan tugas. Jadi biasanya nanti guru akan memberikan tugas melalui Google Classroom. Nah, contohnya seperti ini. Di kelas yang kita hari ini, oh ternyata ada tugas apa? Dari classwork ada tugas 1. Oke. Nah, kita lihat tugas 1 di sini. Jelaskan perbedaan antara stream dan classwork. Kita lihat tugasnya seperti apa. Oke. Sebentar ya. Nah, di sini ada tugasnya tidak dijelaskan. Kalian harus pakai file apa? Misalnya di sini saya mau pakai Google Doc. Dari your work, bisa add atau create. Oke. Bisa langsung misalnya Google Doc. Oke. Nanti dia akan otomatis membuat dokumen sendiri. Nah, kalau yang tadi Pak Rizan menjelaskan bagaimana bikinnya kalau misalnya manual, kalau misalnya otomatis caranya gimana? Nah, kalau otomatis ini otomatis ada nama kalian di situ. Dan ini otomatis masuk ke Google Drive kalian, jadi tidak akan hilang. Nah, contoh ini ya, tadi tugasnya apa? Menjelaskan perbedaannya stream dengan classwork. Perbedaan stream dan classwork adalah misalnya. Oke, saya suka pakai list di sini. 1. Oke. Stream memunculkan tugas berdasarkan waktu, sedangkan classwork memunculkan tugas berdasarkan bab. Oke. Nah, kemudian nomor 2 apa? Misalnya, stream bisa memunculkan pengumuman, sedangkan classwork tidak. Oke, jadi untuk classwork hanya memunculkan tugasnya saja, tidak ada pengumumannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti akan otomatis tersimpan. Oke. Got it. No thanks. Oke. Kalau misalnya sudah selesai, bisa turn in. Oke. Oke. Dari sini bisa turn in. Langsung dari Google Doc. Atau bisa juga kalian turn in-nya dari sini. Misalnya saya unsubmit ya. Misalnya ada, tadi PR saya ada yang salah tuh. Saya mau benerin, unsubmit dulu. Kemudian dibetulkan. Oke. Misalnya, apa ya? Apa yang salah? Saya mau menjawab classwork tidak memunculkan pengumuman. Nah, misal seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, boleh juga kembali yang ke kelas tadi, klik turn in. Nah, jangan lupa setiap kali kalian mendapatkan tugas, mengumpulkan tugas, jangan lupa di-submit, diklik turn in. Karena ada banyak kasus, ini banyak yang, Miss saya sudah mengumpulkan tugas, sudah sampai misalnya seminggu kemudian, baru ingat, Miss ternyata belum saya turn in. Nah, kalau misalnya kalian terlambat turn in, nanti terhitungnya adalah late, terlambat. Seperti itu. Jangan lupa
turn in-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya, ingat ya, jangan lupa ketika mengumpulkan tugas, jangan lupa diklik submit. Nah, kemudian ada fitur lagi. Ada fitur to do, itu melihat tugas untuk berbagai mata pelajaran sesuai waktu tenggat. Nah, misalnya saya kembali ke Google Classroom saya. Nah, di sebelah kiri ini ada to do. Ya kan? Diklik to do, kalian akan melihat semua kelas. Oke. Ini yang belum dikerjakan ada di to do, yang sudah dikerjakan ada di done. Oh, ternyata ada tugas ini sudah saya kumpulkan. Ini yang pekerjaan deadline-nya hari ini, due today, deadline-nya hari ini sudah saya kumpulkan. Ini yang deadline-nya bulan Mei tahun lalu sudah saya kumpulkan, seperti itu. Yang belum kalian kumpulkan ada di to do. Nah, kemudian di mana kalian bisa langsung klik tugasnya dari sini. Seperti itu. Oke. Nah, nanti di akhir ada tugas kuisis untuk kalian, ya. Oke, itu aja. Kemudian selanjutnya, jadi bisa lihat tugas dari berbagai mata pelajaran. Kemudian, Miss kalau misalnya kita mau ngobrol sama guru, mau ngechat gimana? Ada dua opsi. Yang pertama private comment. Private comment hanya untuk dibaca guru. Kemudian ada kelas comment, itu bisa dibaca untuk semua teman sekelas, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat tadi. Oke, kita kembali ke awal. Kayaknya tadi ada yang komen ya. Oh ya, ini. Kita lihat kelas komen. Oh, ada Alan sama Damai. Oke, ada Alan dan Damai. Nah, di sini mereka menambahkan kelas komen. Di mana? Di sini. Ada tulisannya di sini add kelas komen. Ketika kalian add kelas komen, nanti kalian bisa lihat semua. Teman-teman kalian semuanya bisa lihat komen kalian. Kalau misalnya mau komen private dengan gurunya bagaimana? Bisa misalnya dari tugas. Miss, saya kesusahan di tugas 1. Oke, saya kelas add private comment di sini. Ini ada kelas comment, ada private comment di sebelah kanan. Oke, saya tulis misalnya. Komennya apa ya? Sudah saya kumpulkan, Miss. Sudah saya kumpulkan, Miss. Misalnya, mohon feedback-nya atau mohon sarannya. Bisa, misalnya seperti itu. Kemudian diklik private comment. Jadi di sini nanti hanya guru yang bisa melihat. Beda dengan yang tadi di kelas komen. Itu semua teman-teman bisa lihat semua. Seperti itu. Oke, paham ya bedanya? Ada kelas komen, ada private comment. Oke, selanjutnya ada view your work, itu melihat hasil kerja dan nilai. Misalnya tadi saya sudah mengumpulkan tugas. Oke, tugas itu totalnya 100 poin. Saya bisa lihat dari mana? Oke, lihatnya di classwork. Oke, kemudian lihat view your work. Oke, nanti di sini akan muncul. Misalnya Miss kasih nilai, nanti akan muncul di situ. Coba ya. Ini Miss masuk dulu sebagai guru. Oke. Kemudian tadi, oh ada yang mengumpulkan. Oh, namanya Nia Metiana. Namanya sama dengan gurunya. Kemudian saya masukkan di sini. Nilainya berapa ya? Oh, 100. Ya. Wajar ya, dikerjain sendiri gitu. Ya. Kemudian Miss klik return untuk Nia Metiana. Gitu. Kemudian dilihat misalnya di ininya Miss. Oke. Saya refresh. Wah, ternyata saya dapat nilai 100 seperti itu. Nanti jadi kalian bisa lihat, oh tugasnya dapat nilai 100 atau nilai dapat 99 misalnya seperti itu. Atau misalnya nilai saya jelek, kalian bisa cek ke gurunya. Miss,
apa ya? Miss, nilai saya jelek, minta remedi dong, ya. Remedinya bisa lewat private chat gitu. Oke. Kemudian, nah, jadi kalian bisa melihat hasil kerja dan nilai kalian di view your work tadi di bawahnya classwork. Oke. Kemudian, nah, yang Miss suka dari Google Classroom itu karena dia terintegrasi dengan semua yang dari Google, bisa Gmail-nya juga ada di situ, Google Drive-nya juga ada di situ. Nanti ketika ada tugas baru, pasti akan ada email notification. Jadi guru bisa misalnya kasih komentar ke kalian atau memberikan feedback ke kalian lewat email juga bisa dari Google Classroom. Nanti akan muncul di email kalian. Seperti itu. Nah, jadi jangan lupa nanti ketika kita masih study from home, gitu, jangan lupa untuk cek email karena itu nanti akan ada update tentang Google Classroom kalian. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, yang sudah masuk Google Classroom, nanti ada tugas. Nanti Miss akan lihat kalian sudah paham betul tentang Google Classroom. Ada mengerjakan quizzes dari Google Classroom. Kita cek di sini. Oke. Oh, ada tugas quizzes di Google Classroom. Diklik. Oke, ada link di situ. Ya kan? Bisa mobile link itu kalau lewat HP, web link itu kalau pakai komputer. Misalnya saya mengerjakan quizzes. Nah, oke, loading ya. Ditunggu sebentar. Oke, halo. Nah, let's use personal. Oke, start quiz. Oke, start game. Misalnya, kita lihat soal apa yang muncul. Nah, mungkin yang udah mulai ada. Nah, perangkat elektronik apa yang dapat dipakai untuk membuka Google Classroom? Oh, saya pakai smartphone. Oke. Kemudian pakai laptop, bisa. Kemudian submit. Oh, ternyata salah. Oke. Contohnya seperti itu ya. Nah, nanti itu otomatis akan masuk ke nilai kalian di Google Classroom. Oke, silahkan yang mau mengerjakan quizzes, nanti Miss akan lihat hasilnya seperti apa, apakah sudah paham atau belum tentang penggunaan Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di chat, saya serahkan kembali kepada Ibu Tika. Baik, terima kasih Miss Nia. Penjelasannya cukup jelas ya. Paling tidak kalian sudah punya gambaran bagaimana menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran. Google Classroom sendiri nanti bisa digunakan ketika kalian belajar di rumah maupun ketika belajar di sekolah. Jadi tetap bisa digunakan di manapun dan dalam situasi apapun kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi sekarang kita buka sesi pertanyaan ya. Masih ada waktu lumayan lama, masih 30 menit. Silahkan bagi kalian yang mau bertanya, bisa tulis di chat atau bisa secara langsung. Silahkan. Atau kalian bisa langsung mencoba ya, misalnya mencoba tugas yang sudah dibagikan tadi lewat Google Classroom. Nanti misalnya akan cek, lalu akan langsung muncul nilainya. Gitu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas semua? Sudah cukup jelas semua.
Apakah kalian sedang mencoba membuka Google Classroom? Oh ya, ada. Sakinah, aku nyoba kuisis nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa ini kira-kira Miss Nia permasalahannya? Kita coba lihat ya. Ada kuisis. Yang baru masuk baru saya ya. Oke, kelasnya saya update dulu. Mungkin kode kuisisnya Miss Nia bisa di-share. Ya, tunggu ya. Miss Nia sedang. Oke, sekarang siswanya sudah masuk. Oke. Kelas code-nya sudah. Miss masuk kuisisnya nggak bisa muncul teks. Anda bukan dari bagian kelas ini. Oke. Harus Miss-nya minta tolong itu speakernya ya termute. Ini kan harus masuk kelas dulu. Jadi kalian masuk ke classroom dulu, kemudian nanti Miss update dulu. Makanya, nah ini setelah Miss update, nanti akan ada penambahan yang masuk. Tuh, sekarang sudah 58. Ya, jadi untuk bisa mengerjakan kuisis yang dibagikan oleh guru Google Classroom, kalian harus join kelas Google Classroom-nya dulu. Yang kodenya tadi sudah ditampilkan. Ya. Nah, kalian harus join dulu di kelas itu, baru kalian bisa masuk ke kuisisnya. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang belum bisa? Sambil saya update terus ya. Ya, sekarang sudah bisa. Oke. Miss-nya ini ada pertanyaan. Parent or guardian email? Parent or guardian email itu kalau misalnya kalian mau memasukkan email orang tua kalian. Jadi hasil kalian mengerjakan tugas itu nanti akan dikirimkan ke orang tua juga. Jadi orang tua bisa lihat tuh. Oh, hari ini anak saya dapat 100 gitu. Jadi bisa lihat seperti itu. Iya, jadi tugas apapun yang kalian lakukan, lalu ada feedback dari guru, nilai dari guru, itu semua akan terlapor kepada orang tua kalian. Melalui email ya, Miss Nia? Iya, melalui email. Oke. Oh, ada pertanyaan Miss Nia. Apa makna moto dari Miss Nia? Jadi motonya, jadi lupa saya. Oke, silakan Miss Nia, bisa menjelaskan? Oh ya, sambil ini ya, yang lain mengerjakan, sambil Miss update Google Class-nya juga, karena tadi masuk kelasnya nggak bersamaan, jadi harus diupdate terus. Tadi moto saya adalah, apa coba? Solve the variable one by one, ya kan? Jadi sebenarnya kita hidup itu kan diberikan oleh Tuhan kita waktu. Misalnya satu hari itu 24 jam, satu minggu 7 hari. Semua orang dikasihnya sama. Ya kan? Satu hari ya 24 jam, ya satu minggu ya 7 hari, seperti itu. Tapi setiap orang itu, setiap hidupnya pasti diberikan masalah yang berbeda-beda. Kenapa kita dikasih masalah? Karena kita akan naik kelas. Misalnya kalian ini, di kelas ada guru, supaya kalian naik kelas harus ada ulangan kan? Nah, jadi hidup juga seperti itu. Jadi harus supaya naik kelas bisa menjadi manusia yang lebih baik itu harus ada masalahnya. Tapi kadang-kadang masalahnya itu datangnya bersamaan gitu. Kenapa masalahnya ada banyak sekali gitu? Sebenarnya semua orang juga mengalami hal yang sama, semua orang ada masalah juga gitu. Tapi bagaimana supaya kita itu tidak frustasi, itu kita mengerjakan masalahnya, menyelesaikan masalahnya itu satu persatu. Seperti kalian mengerjakan misalnya persamaan matematika atau soal fisika, soal kimia.
kan dikerjakannya satu-satu tuh. Nggak mungkin mengerjakan nomor 1 habis itu langsung nomor 1 dan 2 dikerjakan pada saat yang bersamaan, kan tidak mungkin. Dikerjakan satu-satu. Jadi supaya kita tetap fokus untuk bisa menyelesaikan masalah dan selalu bisa bersyukur. Alhamdulillah, hari ini bisa menyelesaikan satu masalah. Nah, seperti itu sih. Wah, luar biasa ya. Bagus. Bisa ditiru ya ke teman-teman semua. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai mencoba tugas kuisis dari Miss Nia? Mungkin Miss Nia bisa ditampilkan tidak? Oh ya, update-nya ya? Ya, update kuisisnya. Jadi supaya kita bisa tahu nih siapa yang mengerjakan, terus mereka ada di peringkat berapa. Oke, peringkat pertama ada Faris Rifki. Ya, ini kelas 7 atau kelas 10 ya? Ada Faris Rifki di sini. Oke. Nah, jadi ketika kalian Kelas 10 Olim, Bu, itu, Bu. Faris. Oh, kelas 10. 10. Oh, Faris kelas. Oh, Faris kelas. Olim. Siswa Olim. Oh ya. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan kuisis, itu nanti guru akan bisa melihat hasilnya, dan hasilnya langsung bisa muncul di Google Classroom ya, misalnya? Bisa. Jadi kalau kita lihat di tugas, ini tadi tugas kuisis ya? Iya. Oke, nih. Ini otomatis, ini bukan saya yang menilai ya. Ada 18 orang. Ini sudah mengerjakan. Nilainya langsung ada. Seperti itu. Itu banyak yang 100. Ya, penilaiannya langsung dari sistem kuisisnya sendiri. Iya, betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kahoot. Oke. Gimana Miss-nya? Bisa ya? Jadi sebenarnya tugas apapun, baik itu pakai kuisis, Kahoot, bisa melalui Google Classroom. Begitu Miss-nya? Iya, betul. Jadi nanti semua tugas akan di-link-kan ke Google Classroom. Baik itu misalnya pakai Quizizz ya. Kalau Quizizz kan third party, itu bisa juga masuk ke Google Classroom-nya. Kemudian Kahoot juga nanti bisa langsung masuk ke Google Classroom-nya. Tapi kalau Kahoot kan itu soalnya ada di layarnya gurunya. Nah, itu nanti dikerjakan bersama-sama while doing Zoom like this. Sambil kita ada konferensi online seperti ini bisa main Kahoot. Atau misalnya juga ada tugas dari CK12, CK12 itu juga bisa. Bisa jadi nanti masuknya ke Google Classroom. Jadi semacam Google Classroom itu semacam apa ya? Media. Ya, media dan kontrol kalian di situ. Seperti itu. Jadi kalian nanti bisa melihat semua kelas di sini. Misalnya ini Miss ada kelas tahun lalu, beberapa sudah Miss arsipkan. Nah, karena Miss mengajarnya fisika, jadi isinya fisika semua ya. Nah, jadi ini semua kelas bisa lihat dari Google Classroom di sini. Misalnya 11A kemarin Miss kasih ada pengumuman tentang ujian. Kemudian ada juga ini. Jadi kita bisa lihat, misalnya kita bisa teleconference juga pakai Google Classroom, gitu. Oke. Nah, misalnya nanti ada kelas bersama-sama dengan Google Meet, nanti bisa lihat linknya di Google Classroom juga. Gitu. Jadi seperti pusat kontrol kalian selama belajar di semesta adalah di Google Classroom. Seperti itu. Ya, baik, ini ada pertanyaan. Miss, game kodenya tadi berapa? Kodenya tadi berapa, Miss? Nah, jadi tadi kalau kalian sudah bergabung di Google Classroom, nanti kalian langsung masuk saja di link tugasnya, tidak perlu memasukkan kode ya, Miss-nya ya. Iya, betul. Jadi bisa langsung mengerjakan kuisisnya. Jadi kuncinya kalian harus join kelasnya dulu. Nah, biasanya nanti di awal tahun nanti para guru sudah membuat kelas-kelasnya sendiri-sendiri. Nah, nanti guru akan membagi kode kelas. Nanti kalian sudah
bergabung, nanti kalian bergabung di kelas tersebut. Jadi semua update pengumuman ataupun tugas ataupun quiz, nah biasanya melalui Google Classroom tersebut. Tuh, baik pembelajaran online maupun offline, gitu ya. Jadi nanti kalian semua akan di Google Classroom kalian, nanti kalian akan punya kelas fisika, kelas kimia, kelas bahasa Indonesia, kelas matematika, dan kelas semuanya kalian akan punya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada pertanyaan ini Miss Nia. Sudah join kelas tapi nggak bisa masuk quizzes. Miss Nia tolong speakernya. Ya. Iya. Kalau belum masuk quizzes berarti di sini perlu Miss update di classes-nya sebentar. Nah, kalau misalnya ada masalah seperti ini, misalnya kalian lagi pelajaran, kemudian ada masalah seperti ini, kalian bisa langsung private comment ke gurunya. Seperti itu. Ya. Sudah masuk belum ya? Ya, coba tadi siapa? Rafin ya? Rafin Zeva, bagaimana sudah masuk? Paliha, maaf suara tidak terdengar. Sekarang sudah terdengar belum? Ya, jadi ketika ada yang mau join, tapi kalau misalnya gurunya belum refresh ya, belum di-update. Belum update. Nah, belum update, belum masuk. Jadi bisa sampaikan ke gurunya. Miss, saya sudah join tapi saya belum bisa masuk. Nah, itu nanti akan diupdate sama gurunya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 15 menit lagi. Masih ada waktu 15 menit lagi. Jadi seperti yang sudah Miss Nia sampaikan tadi, bahwa Google Classroom itu adalah kendali kalian ketika mengikuti pembelajaran baik online maupun offline. Ya, ada pertanyaan. Miss, cara private comment-nya bagaimana? Ya, Miss Nia, maaf speakernya. Untuk private comment itu bisa kalian dari tugas. Nah, kalian bisa klik private comment. Oh, maaf, ini yang guru ya. Ya, yang siswa. Nah, ini ketika di tugas, di sebelah kanan ada private comment. Nah, bisa diketik di situ. Seperti itu. Ini tulis di sini. Private. Oke. Atau ada juga opsi lain. Jadi, oh maaf, tertutup. Discord. Dari sini ada people, ya kan? Ketika di tempat kalian ada people, di situ ada teacher. Oh, ini saya enable. Oke. Nah, berarti caranya tadi bisanya dari tugas karena di sini belum saya enable. Oke. Baik, Miss Nia, ada pertanyaan lagi. Untuk tugas berupa video, apakah bisa dikirim lewat Google Classroom? Bisa sekali. Ya, Benar, Miss bisa banget. Nah, kalau untuk tugas video, kadang-kadang kalian bikin videonya, kan ada yang belum dikompres tuh. Nah, untuk baiknya video yang sebelum dikumpulkan itu dikompres dulu, sehingga size-nya kecil. Kemudian, kalau misalnya masih terlalu besar, bisa kalian pakainya Google Drive. Jadi nanti di sini, mohon maaf. Jadi misalnya di kalian ada Google Drive-nya, ya kan? Nah, kalian upload dulu di Google Drive. Oke, di new file upload. Nah, nanti diupload di sini videonya. Miss ada video nggak ya? Kayaknya Miss nggak ada video deh. Nah, misalnya di sini, kan? Misalnya ini videonya ya. Nah, itu get shareable link. Oke. Oke, copy linknya. Oke, jangan lupa di
pilih only people added, kita ganti menjadi anyone with the link. Oke. Kemudian baru dikumpulkan ke tugas mana tugas? Oh, ini tugas. Baru dikumpulkan sebagai link. Nah, misalnya ini add, saya add apa? Link. Atau langsung add dari Google Drive. Misalnya sini. Seperti itu. Add link. Jadi ada banyak cara untuk mengumpulkan tugas menggunakan Google Classroom. Seperti itu. Oke, maaf Miss-nya, ini ada beberapa anak yang tidak ada suaranya. Maaf, nah ini suara di Zoom-nya. Kalian tidak mendengar suara kami atau bagaimana? Ya betul, tidak ada suaranya. Ini tetap tidak ada suaranya. Audionya sudah diaktifkan. Join audio komputer gitu. Ya, bisa jadi. Koneksi internetnya bisa jadi. Lalu di sini ada pertanyaan. Kak, kok kode kelas kok nggak bisa masuk ya saya? Tapi saya baru masuk. Oke, ini kode kelas Google Classroom ya? Oke. Kode Ya, coba kelas Google akan dicek sama Classroom-nya. Miss-nya. Sudah masukkan kode ini? Sudah dengar ya? Sudah dengar. Untuk yang suaranya masih belum ada, mungkin bisa di refresh dulu. Daiva, Miss, saya nggak bisa masuk Google Classroom. Kalau tidak. Coba Miss, dicek Miss. Ya, coba Miss Nia akan cek. Di Google Classroom-nya atau di quizzes-nya? Ya, yang tidak, Miss Daiva nggak bisa masuknya di Google Classroom atau di quizzes. Daiva, ya mungkin bisa dicari dulu. Jadi ketika ada permasalahan misal belum bisa masuk ke, kalau untuk Google Classroom sendiri, kalau kalian sudah punya kode kelasnya, kalian akan bisa masuk langsung otomatis masuk seperti itu. Jadi kalau untuk quizesnya, kalian harus join Google Classroom-nya dulu. Oke, yang suaranya belum muncul, belum terdengar, mungkin ada permasalahan dengan koneksi internet atau dengan Zoom-nya, gitu ya. Jadi mungkin kalian nanti bisa dicoba-coba dulu lagi, bisa keluar dulu, bisa lalu kemudian join lagi, atau audionya mungkin bisa dicek lagi, atau coba cek audio di device kalian, misalnya kalian putar musik keluar atau tidak suaranya, seperti itu. Tetap nggak bisa, Miss. Nah, jadi ya dicoba tadi cara yang Miss sampaikan tadi. Ada pertanyaan lain? Ya. Untuk Google Classroom, untuk yang ini kelasnya karena Miss pakainya Gmail biasa, hanya bisa masuk jika kalian punya Google account yang biasa. Jadi kalau misalnya kalian punya akun sekolah, nggak bisa masuk ke kelas ini. Jadi akun sekolah hanya bisa untuk masuk Google Classroom sekolah, akun Gmail biasa hanya bisa untuk masuk ke Google Classroom yang biasa juga. Ini karena belum dibagikan yang akun Semesta School-nya, jadi Miss pakai akun yang biasa. Mungkin kendalanya di situ. Ya, jadi untuk seminar kali ini, untuk sesi seminar kali ini, Miss-nya pakai akun Google biasa. Jadi kalian bisa join dengan akun Google biasa. Tapi untuk pembelajaran nanti ke depannya, pembelajaran di sekolah, nanti kalian akan dibagikan akun sekolah. Nah, kalian akan pakai akun sekolah itu. Kadang ada benarnya juga, tapi kadang ada salahnya juga. Jadi Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang sesi kali ini pakai akun Google biasa. Karena memang kalian belum dibagikan akun sekolah. Tapi untuk pembelajaran ke depannya kalian akan dibagikan akun sekolah dan kalian akan pakai akun sekolah itu untuk kegiatan pembelajaran dengan Google Classroom. Oke, Daiva sudah bisa. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Masih ada waktu 10 menit lagi.
Masih ada waktu 10 menit lagi. Itu ada Hilmi Sami mau bertanya sepertinya, Bu. Oh iya, silahkan Hilmi. Hilmi silahkan mau bertanya langsung atau melalui chat. Bagaimana? Itu Hilmi raise hand kepencet atau mau bertanya itu Hilmi Sami. Oke, Hilmi, kamu angkat tangan gimana? Itu kepencet atau mau bertanya atau mau izin ke toilet atau bagaimana? Hilmi, halo. Ya, oke kita tunggu dulu. Oh, sorry Miss, kepencet. Ya, oke, gak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau menyampaikan sesuatu? Miss Nia di sini masih ready untuk menjawab. Tidak ada. Miss Nia, apakah semuanya sudah mencoba kuisis? Saya lihat dulu ya. Saya update dulu. Oke. Untuk kuisisnya kita lihat ada berapa orang. Di sini ada 73 orang. Kemudian kita lihat kelasnya. Ada 73 orang, berarti semuanya sudah mengerjakan kuisis. Atau sedang mengerjakan kuisis, karena mungkin masih ada yang lagi progres. Ya, oke, Miss Nia ada pertanyaan lagi dari Kinanti. Miss, kenapa nggak bisa masuk ke kuisisnya, padahal sudah masukin kode game-nya? Oke, apakah kamu sudah join kelas Google Classroom-nya? Karena untuk masuk ke kuisisnya itu, kamu tidak perlu masukin kode game-nya, hanya perlu masuk lewat link di Google Classroom. Ya, bisa dicek dulu. Lalu di sini ada Rahmat. Jadi tugas atau PR lewatnya dikirim harus lewat Google Classroom. Untuk pembelajaran online sampai saat ini kita masih belajar online. Itu memang semua tugas dikirim lewat Google Classroom. Apapun jenis tugasnya, misal quizzes atau Kahoot atau apa, tetap kita pakai media perantaranya adalah Google Classroom karena itu yang terintegrasi. Jadi Google Classroom itu yang membuat semua tugas-tugas itu terintegrasi jadi satu. Seperti itu. Benar seperti itu, Miss Nia? Ya, untuk pembelajaran, hampir semua pembelajaran di semesta memakai Google Classroom. Memang basisnya memakai Google Classroom, tapi biasanya mereka akan ke link. Kalau misalnya ada third party, akan ke link ke Google Classroom. Misalnya untuk bahasa Inggris ada, kalian nanti akan belajar yang namanya CLMS, Cambridge Management Learning System. Itu jadi khusus untuk bahasa Inggris menggunakan CLMS. Kemudian untuk matematika misalnya ada yang menggunakan Han Academy atau IXL seperti itu. Tapi basically memang semuanya basisnya di sekolah kita pakainya Google Classroom seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan tugas dan lain sebagainya itu mengikuti kebijakan dari gurunya. Jadi gurunya nanti instruksinya seperti apa, nah ikutilah instruksi gurunya tersebut seperti itu. Iya. Iya, betul. Jadi Google Classroom itu sebagai perantara. Misal kalau kalian tadi ada pertanyaan ya, ada tugas bikin video. Apakah bisa? Bisa. Tapi untuk bikin videonya sendiri tidak langsung dari Google Classroom. Misalnya kalian bisa bikin video kemudian di upload di YouTube dan linknya itu baru kalian bisa kirim lewat Google Classroom. Gitu. Jadi nanti guru bisa membuka YouTube kalian itu dari tugas yang kalian kirim di Google Classroom. Jadi langsung connecting seperti itu. Dan tugas yang lain juga sama seperti itu ya, misalnya diminta mengerjakan di Google Dokumen, nah kalian bisa kirim juga linknya lewat Google Classroom. Ya, ada lagi pertanyaan? Masih ada 6 menit lagi. Ada yang minta kontaknya Miss-nya sudah ya? Silahkan nanti mungkin setelah ini Miss-nya akan banyak menerima pesan. Ya, dari adik-adik semua. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau apa yang masih kurang jelas bisa disampaikan di sini. Atau sudah semua Miss Nia ini yang mengerjakan
Kuisisnya? Ada 70, ada yang mengerjakan 2 kali, Oh ya, ada yang 3 kali, Masya Allah. Masya Alia Allah. Lesmana mengerjakan 3 kali, Ya, ada, oke, di situ ada keterangannya ya, mengerjakan berapa kali sudah ada. ya, yang penting gigih berusaha, insya Allah pasti bisa. Iya. Jadi yang pertama mengerjakan pertama salah salah 3, mengerjakan kedua salah 2, mengerjakan ketiga benar semua. Belajar dari kesalahan. Aku nggak ngerjain, ya. Eh, karena ini masih trial, masih coba, oh, dimaafkan. Tapi nanti kalau sudah mulai pembelajaran, ya harus dikerjakan ya. Lalu Nadia Paramita 5 kali, Miss. Oh, bagus dong. Masya Allah, Masya Allah. hebat. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau mau menyampaikan? Sepertinya sudah tidak ada. Bagaimana Pak Korib? Oh, kapan mulai pembelajarannya, Miss? Ya, jadi sesuai dengan instruksi dari Dinas ya. Tahun ajaran baru akan dimulai tanggal 13 Juli. Ya, jadi tanggal 13 Juli sudah mulai sekolah. Apakah itu sekolah online atau offline? Kita tunggu lagi informasinya ya. Tidak bisa kuisisnya, Miss, maaf. Ya, nanti bisa dicoba lagi. Untuk kuisisnya, untuk kuisis sendiri, kalian bisa coba sendiri. Mandiri, secara mandiri, tidak perlu menunggu link dari guru. Jadi kalau kalian buat kuisis itu di situ banyak soal-soal pelatihan, kalian bisa ikut main sendiri, mengerjakan sendiri, gitu ya. Ya, sepertinya tidak ada yang akan bertanya lagi. Dari Miss Nia, apakah ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, mungkin nanti jika ada yang bertanya boleh melalui kontak saya yang tadi di-share oleh Ibu Tika atau langsung melalui Google Classroom ini saja nggak apa-apa. Jadi kan kita sudah join kelas di sini, ya kan? Jadi nanti kalian bisa langsung tulis komen kelas di sini misalnya. Share something with your class atau misalnya kalian pakai private comment di tugas juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti Miss lihat, tapi sabar ya. Kan mengerjakannya satu-satu begitu. Jadi nggak bisa langsung semuanya selesai gitu. Nanti sabar, insya Allah akan Miss balas. The variable one by one. Yes. Kata Rahma, udah kelamaan di rumah Miss lupa cara sekolah. Aduh, ini jadi curhat ya kan? Ya, sebelum nanti curhatnya terlalu menjauh, Miss Tika kembalikan ke Pak Korib. Bagaimana Pak Korib? Ya, terima kasih Ibu Rahmatika, Ibu Nia atas sharing-sharingnya. Terima kasih adik-adik yang sudah join di hari pertama ini. Ditunggu besok di sesi selanjutnya ya, sampai Kamis. Jadi nanti setiap hari ada absennya, mohon nanti diisi di link yang diberikan di grup orang tua. Jadi jangan lupa absen biar nanti takutnya ada yang ketinggalan info biar ke track kayak gitu. Ya. Terima kasih Bu Nia, terima kasih Bu Rahmatika. Sama-sama, saya tutup ya seminar kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung, Bapak Ibu sekalian yang sudah mendampingi, semoga bermanfaat. Untuk kelanjutannya, ada pertanyaan yang kalian masih ingin sampaikan, bisa langsung menghubungi Miss Nia. Miss Nia akan dengan senang hati membalas pesannya satu persatu. Tapi katanya tadi harus sabar, gitu ya. Ya, terima kasih Miss Tika akhiri, Miss Nia juga pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.